Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi seluruh umat. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama belajar, memperdalam ilmu agama, dan menguatkan keimanan. Insya Allah, setiap konten di sini akan menginspirasi dan mengingatkan kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak saudara muslim yang mendapatkan manfaatnya. Bismillah, yuk kita mulai. Fajar mulai menyingsing di atas sungai Nil. Kabut tipis menyelimuti air yang tenang, sementara burung-burung bangun menyambut matahari pagi yang muncul perlahan dari balik padang pasir. Di tepi sungai itu, di dalam istana megah berlapis emas dan marmer, seorang perempuan muda tengah menatap langit dengan pandangan tajam dan penuh tekad. Dialah Cleopatra VII Philopator, Ratu Mesir terakhir dari dinasti Ptolemaic, sosok yang kelak namanya akan tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu pemimpin perempuan paling berpengaruh sepanjang masa. Awal kehidupan sang ratu. Cleopatra lahir pada tahun 69 SM di Alexandria, kota pelabuhan yang menjadi pusat peradaban Mesir saat itu. Ia bukan perempuan biasa. Cleopatra berasal dari keturunan keluarga Ptolemaic, sebuah dinasti keturunan Yunani Makedonia yang telah memerintah Mesir selama hampir 3 abad sejak masa Alexander Agung. Sejak kecil, Cleopatra menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia bukan hanya cantik, ia juga fasih berbicara dalam beberapa bahasa, Yunani, Mesir, Latin, Ibrani, bahkan bahasa-bahasa dari Timur Tengah. Inilah kelebihan utamanya dibandingkan para bangsawan lain di Mesir, ia memahami rakyatnya. Sementara bangsawan Ptolemaic lainnya hidup jauh dari rakyat, Cleopatra justru belajar berbicara bahasa Mesir kuno, sesuatu yang tak dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Ia menyadari bahwa menjadi ratu bukan sekadar duduk di atas tahta, melainkan memahami rakyat yang dipimpinnya. Namun, tahta Mesir bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja. Sejak awal, ia harus berjuang di tengah intrik keluarga yang rumit. Ayahnya, Ptolemaios XII, wafat pada 51 SM dan meninggalkan tahta kepada Cleopatra dan adik laki-lakinya, Ptolemaios XIII. Sesuai tradisi keluarga, mereka berdua harus menikah dan memerintah bersama. Namun, kenyataan tak semanis itu. Perebutan kekuasaan pun dimulai. Intrik istana dan awal perjuangan. Adik laki-lakinya yang masih sangat muda tidak benar-benar berkuasa. Namun, kelompok penasihatnya yang ambisius ingin mengendalikan Mesir. Mereka menyingkirkan Cleopatra dari pemerintahan, memaksanya melarikan diri dari istana pada usia muda. Ia tidak menyerah. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, ia mengumpulkan pasukan di wilayah timur Mesir dan menunggu waktu yang tepat untuk merebut kembali tahtanya. Pada saat yang sama, dunia Romawi sedang bergolak. Dua tokoh besar, Julius Caesar dan Pompei, tengah bertempur dalam perang saudara yang mengguncang Republik Romawi. Mesir, yang kaya akan gandum dan sumber daya, menjadi rebutan kedua pihak. Pompei, yang kalah dalam pertempuran di Pharsalus, melarikan diri ke Mesir. Namun, ia malah dibunuh oleh orang-orang Ptolemaic, yang berharap akan menyenangkan hati Caesar. Tindakan itu menjadi bumerang. Ketika Julius Caesar tiba di Alexandria pada tahun 48 SM, ia sangat murka atas kematian Pompei. Ia ingin menegakkan pengaruh Romawi di Mesir dan menengahi konflik antara Cleopatra dan adiknya. Cleopatra melihat peluang emas. Ia menyusun rencana yang akan mengubah hidupnya, dan sejarah dunia, untuk selamanya. Pertemuan Cleopatra dengan Julius Caesar. Malam itu, Cleopatra menyelinap masuk ke istana kerajaan dengan cara yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Ia digulung dalam gulungan permadani besar dan dibawa ke hadapan Julius Caesar. Ketika permadani dibuka, muncullah Cleopatra dengan pakaian terbaiknya, matanya bersinar dengan keanggunan dan keberanian. Caesar, yang saat itu sudah berusia lebih dari 50 tahun, terpesona oleh kecerdasan dan daya tarik Cleopatra yang berusia 21 tahun. Namun, Cleopatra tidak hanya mengandalkan kecantikan. Ia berbicara dengan Caesar tentang politik, strategi, dan masa depan Mesir dengan sangat cerdas. Caesar melihat dalam diri Cleopatra bukan hanya seorang ratu muda, melainkan sekutu yang berpotensi besar. Keduanya menjalin hubungan politik dan pribadi. Caesar membantu Cleopatra mengalahkan adiknya dalam perang saudara Mesir. Pada tahun 47 SM, Cleopatra berhasil naik tahta sebagai penguasa tunggal Mesir. Adiknya tewas tenggelam dalam kekacauan pertempuran di Sungai Nil. Pemerintahan Cleopatra.
Sebagai ratu, Cleopatra berusaha mengembalikan kejayaan Mesir. Ia memperbaiki sistem perpajakan, memperkuat perdagangan, dan memodernisasi pertanian di sepanjang Sungai Nil. Mesir menjadi negara kaya yang disegani kembali, meski berada di bawah bayang-bayang kekuatan Romawi. Cleopatra juga memperkuat posisi religiusnya sebagai penjelmaan Dewi Isis, cara cerdik untuk mendapatkan dukungan rakyat Mesir yang sangat religius. Pada tahun 47 SM, Cleopatra melahirkan seorang anak laki-laki dari Julius Caesar yang diberi nama Ptolemaios 15 Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Dengan kelahiran anak ini, ia berharap dapat mengamankan posisi Mesir di antara kekuatan besar dunia. Namun, politik Romawi sangat rumit, dan banyak musuh yang mengincar kekuasaannya. Cleopatra dan Marcus Antonius. Setelah Julius Caesar terbunuh pada tahun 44 SM, dunia Romawi kembali dilanda kekacauan. Kekuasaan beralih kepada 3 orang, Octavianus, keponakan Caesar, Marcus Antonius, sekutu Caesar, dan Lepidus. Cleopatra tahu, untuk mempertahankan Mesir, ia membutuhkan sekutu baru di Roma. Tahun 41 SM, Marcus Antonius memanggil Cleopatra untuk bertemu di Tarsus, Asia Kecil. Cleopatra datang bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai ratu yang tahu bagaimana memikat seorang jenderal besar. Ia tiba dengan kapal megah berhias emas, berbusana seperti dewi, dan menyapa Antonius dengan bahasa yang penuh pesona. Sekali lagi, Cleopatra berhasil menaklukkan hati seorang tokoh besar Romawi. Antonius, terpikat oleh kecantikan, kecerdasan, dan kekuasaan Cleopatra, menjalin aliansi dengannya, baik politik maupun romantis. Mereka menghabiskan waktu bersama di Alexandria, dan Cleopatra memberinya 3 orang anak. Bersama-sama, mereka membayangkan membangun sebuah kekaisaran timur yang dapat menandingi kekuatan Roma. Antonius bahkan memberi Cleopatra wilayah-wilayah luas di timur, menimbulkan kemarahan besar di Roma. Konflik dengan Octavianus. Octavianus, yang menjadi rival Antonius, tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan hubungan Antonius dengan Cleopatra untuk membangun citra negatif, bahwa Antonius telah diperdaya oleh seorang ratu asing dan mengkhianati Roma. Ketegangan ini memuncak menjadi perang terbuka antara pasukan Octavianus dan Antonius Cleopatra. Tahun 31 SM, pertempuran besar terjadi di Actium, Yunani. Armada Cleopatra dan Antonius berhadapan dengan pasukan laut Octavianus yang dipimpin oleh Agrippa. Cleopatra, yang menyadari pertempuran berbalik tidak menguntungkan, memutuskan mundur. Antonius mengejarnya, dan pasukan mereka pun hancur. Kekalahan ini menjadi titik balik nasib keduanya. Akhir tragis sang ratu. Setelah kekalahan di Actium, Antonius dan Cleopatra kembali ke Alexandria. Mereka tahu bahwa Octavianus akan datang untuk menaklukkan Mesir. Cleopatra berusaha bernegosiasi, bahkan mencoba memikat Octavianus seperti ia memikat Caesar dan Antonius, tetapi Octavianus tidak tergoyahkan. Ia ingin Mesir jatuh ke tangan Roma, dan Cleopatra harus disingkirkan. Pada musim panas tahun 30 SM, Octavianus menyerbu Alexandria. Antonius, percaya bahwa Cleopatra telah mati, menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri. Ketika Cleopatra mendengar kabar itu, ia datang dan mendekap kekasihnya hingga Antonius menghembuskan napas terakhir. Cleopatra kemudian memutuskan tak akan menjadi tawanan Roma. Ia ingin mati sebagai ratu, bukan sebagai simbol kekalahan. Menurut legenda, Cleopatra meminta seekor ular kobra, simbol kekuasaan Mesir, untuk menggigitnya. Pada tanggal 12 Agustus 30 SM, Cleopatra meninggal dunia pada usia 39 tahun. Dengan kematiannya, berakhirlah dinasti Ptolemaic dan Mesir resmi menjadi provinsi Romawi. Warisan Cleopatra. Meskipun kekuasaannya berakhir tragis, warisan Cleopatra abadi. Ia bukan sekadar simbol kecantikan, tetapi lambang kecerdasan, keberanian, dan kemampuan politik luar biasa. Ia menguasai bahasa rakyatnya, memahami diplomasi internasional, dan mampu mempengaruhi 2 pemimpin besar Romawi. Ia menjadikan dirinya pusat perhatian dunia kuno. Selama berabad-abad setelah kematiannya, Cleopatra menjadi inspirasi bagi seniman, penulis, dan sejarawan. Dalam literatur Romawi, ia sering digambarkan sebagai penggoda berbahaya. Namun, dalam pandangan modern, ia adalah seorang pemimpin perempuan yang luar biasa cerdas dan kuat di dunia yang dikuasai laki-laki. Cleopatra mengajarkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak hanya berasal dari senjata dan kekuasaan militer, tetapi juga dari kemampuan memahami politik, budaya, dan manusia. Ia hidup pada masa penuh intrik dan peperangan, namun berhasil meninggalkan jejak yang begitu dalam,
Hingga lebih dari 2000 tahun kemudian, namanya masih disebut dengan penuh kekaguman. Cleopatra bukan hanya tokoh dalam sejarah Mesir, tetapi juga simbol kekuatan perempuan dan kecerdasan politik. Dalam sejarah dunia, hanya sedikit tokoh yang mampu mengubah arah politik internasional hanya dengan kepribadian dan kecerdikan mereka. Ia adalah ratu, diplomat, ibu, dan pejuang. Mesir boleh saja jatuh ke tangan Roma, namun nama Cleopatra akan selalu abadi sebagai sosok paling berpengaruh dalam sejarah Mesir.